At the basketball court, the fastest is the winner. Everyone wants the opponent only to see one's back. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. Now, pick up the ball, equipped with TP9 with the speed, get all the court. TP9, quickness. I can play. Peak. Halo Bung Reza, balik lagi kita di Basketin Aja sama samping saya Bung Reza. Ya, Tom. Oke. Ada Bung Tommy Febian. AKA. Yo, Tom. Speed. Ya. Masih cepat. Masih cepat. By the way, hari ini siapa kita ya? Hari ini kita kedatangan bintang tamu motovlogger. Motovlogger Moge. Lebih tepatnya. Oh, yang teman kuliah lo itu ya? Iya, betul. Moge. Ini pasti banyak banyak yang bingung nih. Kenapa YouTube-nya anak basket diisinya sama motor vlogger? Nah, pasti pertanyaan dong. Iya. Kalau nggak aneh bukan kita namanya. Siapa? Yoi. Tapi dia hobi basket. Aneh-aneh. Oke. Iya, hobi basket. Sempat main juga ya untuk sempat main di nasional ya? Di Bamanas, ya betul. Kita coba panggil aja kali ya. Oke. Ya, udah masuk nih orangnya nih. Kita panggil aja langsung. Okay. Kita panggil. Kita lihat siapa ya? G. Wah. Oh. Kang Inti Jaya. Motovlogger kita nih. Jaya. Gimana? Sehat-sehat kali. Gimana? Apa? Sehat kau? Sehat banget guys. Gimana guys kabarnya guys? Puasa pastinya. Puasa dong, belum bolong nih. Mantap. Iya. Dia puasa juga, puasa basket juga dia. Puasa basket juga. Puasa motoran dikit-dikit, gengs. Colongan boleh lah, colongan. Colongan ya. Beli tajil ya. Beli tajil. Gimana nih kabarnya teman-teman? Apakah pada sehat-sehat semua? Baik, sehat alhamdulillah. Sehat-sehat Tom, ya. Kita ketemu senior nih, Tom. Senior di ini. Ketemu senior harus banyak belajar kita. Iya nih. Ini senior apa nih? Senior motoran apa senior basketan nih? Wah. Ini kalau senior lebih basketan, parah nih. Kalau senior basketan kan Bapak Tommy lebih senior dari saya, melanglang buana di mana-mana dia. Mencoba berbagai macam tim dia. Menjadi pembelot dia di mana-mana dia. Oh. Yang kalau kata Tommy yang penting angkanya cocok. Yang penting harganya cocok ya gak? Yang penting jangan ngomong harga. Kalau harga mahal. Kalau harga mahal ya. Angkanya aja. Matematikanya cocok. Ini nanti jangan sampai acara kalian jadi gue yang nanya Tommy nih, bukan kalian nanya gue nih. Jangan nanti ada edisi khusus jangan. Iya. Gak masalah. Tommy karena gue juga pengen tahu soal Tommy. Iya kan, pengen tahu ya. Jadi Reza sama Gali hostnya. Tommy bintang tamunya. Enggak, bener. Ya, ini si Tommy itu dulu ada julukannya kutu loncat ya. Jadi memang dia benar-benar loncat dari mana-mana, John. Dari Esa Unggul, Perbanas, ya kan. Terus Drea, Ibercem. Ya, Mana lagi, Tom? Biang bola, BSBC, Biang Bola, alias BP sempet lu dia. BP sempet tuh ya, BP. Tapi di band. Dia. Di band sama UPH. Di band. UPH sama Ubaya. Iya. Ubaya tahu nih. Ini anak kecil siapa nih? Larinya kencang banget kayak Reking ya kan katanya. Lanjut kita. Kita bahas tentang Gali. Jadi gimana guys? Kenapa kalian mau mengundang saya ke sini?
saya ini kan bukan pemain seperti Tommy ya. Saya hanya cadangan mati di sebuah kampus yang Final Four lah ya Tom ya dulu ya. Final Four. Pas zaman dulu. Yang kampusnya sejarah basketnya bagus banget ya. Bagus sama sejarah pelatihnya bagus banget. Histori pelatihnya. Nah, Gal, Mantap, si Reza gini. akan ada pertanyaan nih buat lo nih. Nanti boleh dong. Gue bakal nanya. Okay. Aja. Jadi mulai tanya ini aja. nyambung dari lo aja sih. Nyambung dari lo bilang tadi, kenapa lo undang? Kenapa? Pertanyaan kenapa ya? Itu sebenarnya simpel. Ya. Gue sih gini, yang gue denger nih ya dari sebelah gue nih, Tommy. Lo dulu juga basket gila, segala macam. Pokoknya abas banget deh. Nah, di sini tiba-tiba saat ini lo jadi vlogger, tapi untuk motor. Jadi vlogger. Iya. Nah, motor kenapa gede. lo meninggalkan basket? Apa karena nggak ada duitnya? Asik. Banyak yang ngomong gitu ya. Tapi apa namanya? Boleh dibilang bola basket tuh kalau sama sepak bola ya, maksudnya kita ngobrolin olahraga di Indonesia gitu ya. Timpangnya sih jauh banget ya dari segi gaji ya. Ya, gue tau lah gaji pemain IBL tuh berapa, gue tahu gitu. Sahabat gue pemain IBL juga kan banyak gitu. Kan nggak mungkin nggak gue kulik-kulik ya kan. Jadi kalau gue bandingin gitu sama pemain bola profesional sih jauh. Jadi sebenarnya ada apa sih namanya? Ada benernya juga gitu kalau orang bilang kagak ada duitnya gitu. Ya tapi balik lagi orang mah nggak ada pernah cukup ya gitu. Betul. Nggak ada duitnya ya, tapi ada ceweknya Gal, banyak. Ada ceweknya banyak. Cantik gitu. Cantik gitu. Tapi bukan main itu. Lebih parah, Tom. Apa? Lebih parah. Oh, Moge. Oh iya, jelas. Nah, makanya lu bayangin lu jalan beli tajil naik moge. Nah, naik moge, ya kan? Dibandingin ini makanya lu beli tajil pakai baju basket. Nah, enggak baca tuh. Bau lagi ini. Makanya ini kan harta tahta MV Agusta, bukan Pevita. Kalau udah naik MV Agusta, kalau udah naik MV Agusta, Pevita pasti mau gitu. Iya kan? Pevita Pierce. Iya. Jadi kita ngobrolin basket lah ya malam ini ya. Ngobrolin gua sang cadangan matinya Tommy lah ya. Ngobrolin banyak hal. Oh, jadi ngobrolin banyak mungkin hal. Itu ya alasan lo kenapa dulu gila basket terus sekarang jadi vlogger. Iya. Ya, apa namanya? Sebenarnya ya kalau main basket mah teman-teman gua juga sekarang penikmat motor. Banyak yang gila basket juga, jadi masih main lah Tom dikit-dikit. Terakhir gue juga kan sama Tommy diundang sama BNI ya kan, sama si coach siapa itu juga enak, maksudnya teman-temannya juga asik gitu, pada main-main bareng. Dan ya tapi lagi pandemi gini, jadi kita off dulu nih olahraga gitu, jadi sangat menyiksa juga. Pandemi, nggak bisa olahraga, nggak bisa San Morian ya. Betul. Gitu. Waduh, ini ada yang nangis ini anaknya. Iya, anak gue nih. Gak apa-apa, lanjut aja. Nggak apa-apa dong. Gak jadi, apa-apa. Iya. Kita ngobrolin apa nih? Kita ngobrolin. Kalau dari gue sih itu aja sih. Sama gue tuh penasaran tentang histori lu. Kenapa sih lu bisa jadi cadangan gitu loh? Jadi kalau ngobrolin kita balik dari dulu lagi nggak apa-apa nih ya. Balik flashback gitu ya. Kalau gue tuh kan memang bokap menyukai bola basket lah gitu. Tapi walaupun bokap bukan anak basket gitu Tom, tapi sangat dukung gue di IM dulu. Terus dari IM gue juga kepengen reach jadi pro gitu kan. Dulu. Terus tuh dipupukin sama bokap gue ya, dulu dipupukin gitu. Terus dari SMP pokoknya disiramin sampai gak? Gue tuh main disiramin lah pasti. Disiramin juga. Oh. Jangan dipupukin doang, disiramin juga. Iya, disiramin.
Jadi gue di IM tuh apa namanya 1 tahun di bawahnya Syafiq gitu kan. Terus seniornya Pras juga, seniornya Bugi juga. Dulu pernah satu tim juga sama Bugi kalau teman-teman tahu. Bukan Bugi Setiawan ya. Bugi Trisakti ya, seingat gue dulu. Ya. Dia Trisakti ya. Terus apa namanya? Habis itu gue lanjut ke apa namanya? Ke Esa Unggul. Karena dulu di Ragunan gue seangkatan sama Mei Joni, terus Joninya yang diterima gitu, yang lolos seleksi gue enggak, which is gue top 2 tuh dulu sama dia. Jadi akhirnya gue nggak lanjut ke apa namanya ke Ragunan, tapi gue diperbolehkan untuk latihan di sana sama Pak Margono Scorpio dulu head coachnya. Terus ya mungkin teman-teman Tommy juga banyak teman-teman Ragunan gitu yang seangkatan sama Tommy tuh. Ya kalau teman-teman basket mah udah pada tahu lah pasti ya. Teman apa namanya? Pemain-pemain pro yang dari jebolan Ragunan tuh banyak banget ya Tom ya. Ada Aryo, ada Difta, Fatah, ya. Yobel Sondak, Nova Bella, Jemasi, Wulan seinget gue dulu Wulan juga dari sana. Terus banyak lah ya. Pokoknya teman-teman yang anak lama pasti tahu tuh Ragunan tuh menjebolkan apa namanya berbagai macam pemain nasional yang baik-baik gitu, yang bagus-bagus gitu. Hari gue nggak lolos dari situ, akhirnya gue dapat apa namanya apa kesempatan buat latihan di Esa Unggul dan diterima pada saat itu gitu. Jadi awal ketemu Tommy itu sebenarnya di Esa Unggul ya gue ya. Jadi Esa Unggul tuh dulu 2008 kita Tommy ketemu. Itu isinya super sekali ya. Wah kita tinggal berdua nih ya. Isinya super sekali. Lagi ngangon anak deh. Ngangon, biarin aja dulu. Jadi kalau teman-teman apa namanya yang viewer lama nih di basket pada tahu kan. Dulu tuh sebenarnya Esa Unggul 2008 cukup super sekali ya Tom ya. Ya. Ada Chris Gideon. Ya, Chris dulu lagi masih jago-jagonya banget dari Halim. Dari Halim ke Diri. Itu gue nggak ngerti dia udah nge-chia berapa orang banyak. Chris ya. Banyak gila, banget yang bocor sama dia. Bengis banget. Teman-teman viewers itu bengis banget. Bengis banget itu. Dan maksudnya nggak ya Esa Unggul abang ya nggak salah ngerekrut dia gitu. Iya. Mau dimainin terus sampai nggak capek-capek juga ya nggak salah gitu. Terus ada Kentung ya. Teman-teman pada tahu lah, Pon juga Kentung, Mike France, Mike Hui, Vindi ya dulu kita ya. Ari Chandra. Ari sebelum gue ya. 2008 tapi Ari udah nggak ada. Ya, Ari 2007 masih ada kan. Udah naik dia. Terus ada lagi Ari ke IM ya 2008 saya ingat gue. Iya, langsung masuk IM dia. Panasonic Telkomsel saya ingat gue tuh. Betul. Terus Diki Bercem ya. Semanjaya ya. Roommate kita. Roommate kita sama. Oh iya sama Anggi. Anggi dulu tahu, pertama kali NBL Aspak ya. Aspak dulu kan ya. Jadi Aspak dulu, terus sempat dipinjemin kemana, terus habis itu ke SM, habis itu baru retired dia ya. Anggi. Jadi ya momen-momen gue main basket tuh di Esa Unggul sebenarnya baru mainnya banget sih sebenarnya 2009-2010 ya. Dan Tommy waktu itu sempat minta gue buat cariin baju yang ada nih. Ini baju pas gue musuhan sama Tommy nih. Nah itu pas tahun gue pindah ke Perbanas nih. Perbanas. Iya, Perbanas nih sama Bicek ya, sama Bicek. Iya, sama Bicek. Siapa lagi Tommy dulu lu? Sama Bicek. Ini Bicek. apa namanya? Teki. Ini Teki, iya. Apa Teki itu sekarang Teki 23 ID. 23, Jordania Indonesia Teki. Sama Iser, Badass 23 Monkey. Yo, Terus kalau pas kita temenan ini Tom ya, bajunya ya. Masih ada aja tuh. Cuy, masih ada cuy. Wah, gila. Masih ada ini. Masih ada aja. Tommy nomor ini pakai nomor 9 apa? 9 ya. Gue 10. Ini nih baju nggak bakal gue. Yang merah gue kasih orang satu. Cuma yang ini gue masih pertahanin nih 2 nih satu-satu nih. Jadi buat kenang-kenangan aja lah. Kalau dulu
Kalau dulu kita main pernah main Liba Liba ya? Manas. Iya. Liba Manas. Pokoknya gue inget dulu tuh kita seri itu Bandung, Jogja, Surabaya, Jakarta, Surabaya. Itu Udah. gue cuma main 8 menit kalau nggak salah. Itu yang pas di 8 menit. Jogja di mana sih lagi itu sempat main itu? Gue main tuh di Bandung, Jogja, terus kayaknya Surabaya gue nggak main deh kalau nggak salah, di rolling gue. Di rolling dulu karena memang lumayan pemain 1-2-nya tuh padat banget kan, ada lu, ada Vindi, ada Diki, ada si Teguh Ibercem. Itu dulu jadi padat. Ada Bovi nggak sih? Ada Aki ya? Bovi nggak ada. Aki ya? Johan Aki dulu sempet main di mana aja sih dia, Ibercem, Casper ya kalau nggak salah ya, gue lupa deh. Mungkin teman-teman lama ada yang tahu juga gitu. Ya seru sih ya, ngobrolin basket zaman dulu tuh, dimana gue masih kepengen reaching buat jadi pro, ya kan? Masih kepengen pengen pro lah gitu. Walaupun dulu banyak yang ngomong kayak, ngapain lu main basket, gajinya kecil segala macam ya, tapi kalau kita udah suka mau ngapain lagi ya, mau gimana lagi gitu kan. Nah Gal, kalau gue nih ada pertanyaan nih, lo ada niatan buat bikin vlogger ini gak sih, moto vlogger basket, moto vlogger yang khusus anak-anak basket yang suka moge gitu? Pernah ada niatan gak sih lo? Jadi gitu. yang suka basket gitu. Kan banyak juga nih anak-anak basket yang suka moge kan, banyak motor. Juga, kan sebenarnya teman-teman tongkrongan gue tuh di klub gue banyak yang gila basket. Berapa kali sih sebenarnya gue kepengen yang ngebahas juga, terus kepengen ngebikin tim juga, karena teman-teman dari Moge kan, which is duitnya juga lumayan kencang tuh. Gue kepengen bikin tim iseng-iseng gitu kan, buat ya entah kita main di mana gitu, ngundang elu, yang penting ada kegiatan gitu, at least seminggu sekali, seminggu 2 kali. Cuma kalau untuk di vlogin sih kayaknya agak susah gitu. Ada yang malu-malu, ada yang nggak mau diinterview, ada yang ya gitu deh pokoknya. Jadi serba tanggung gitu. Gue pun kalau kalau kayak gini nih, lu nanya-nanya gue kan, gue supel gitu. Sementara kalau misalkan orang yang kita tanyain kaku kan, lu males juga kan. Iya sih. Kayak agak gimana sih gitu ya kan. Jadi nggak lepas gitu, nggak enak gitu. Gitu. Wah, nih Om Reza nih udah masuk lagi nih. Balik lagi dia. Balik lagi ke alamnya. Yo. Balik lagi guys. Sorry tadi sedikit ini. Ja. Lanjut. Ya. Yo. Pertanyaan lo udah dijawab, Ja. Jadi dia kenapa nggak mau, maksudnya kenapa lo nggak bikin vlogger moge yang anak-anak basket? Jadi dia sudah menjawab, kadang yang moge-moge anak basket itu agak malu-malu untuk diinterview. Gitu. Agak malu-malu. Walaupun ini ya, gue tuh sempat gue nggak tahu ya, Bicek masih kenal sama gue, masih ingat sama gue apa enggak. Cuma gue itu tahun lalu moge juga dia. Bicek itu main moge dia. Jadi main dia moge kalau nggak salah sekarang join di itu ya, di Satu Darah ya. Satu Darah dia. Satu Darah. Terus gue waktu itu sempat ngelihat dia juga di Sensi gitu kan, pagi-pagi kayak Bicek. Cuma gue mau nyapa tapi kayak dia kan suka gonta-ganti rambut gitu kan. Yeah. Cuma kayak takutnya salah gitu. Enggak deh gitu, gue nggak sempat ngeliatin tatonya soalnya. Jadi sebenarnya banyak sih ya anak basket tuh yang main motor. Bahkan abang itu dulu sempat main moge juga sih, inget gue. Abang Rifki pelatihnya. Iya. Suzuki dia sempat pakai. Sempat Gixxer dia. Terus siapa lagi yang main motor? Ini Coach Oki Tamtela itu. Coach Oki ya, terus siapa lagi ya? Jeremy gue nggak tahu deh Jeremy main apa enggak ya. Tapi gue follow
omnya apanya ya gitu, Om Joko itu main motor juga tuh. Kalau nggak salah Kelly hobi modif motor walaupun nggak ngerti ya. Ini menarik nih, Kelly tuh jadi gue sama sekali waktu itu ya gue tahu lah Kelly kan, gue nonton dia pokoknya masa SMP SMA itu gue dipenuhi dengan apa namanya playmaker yang idola lah kayak Kelly, Tommy ya kan, Mario Isang, terus segala macem gue nonton gitu. Ada tamu nih Gal. Ini sahabat saya. Ada legend Indonesia juga tuh, legend. Halo Om Toyib. Apa kabar Om Toyib? Aduh, gimana Bung? Gimana Om Toyib? Sehat semuanya. Alhamdulillah. Gila, gue kangen banget sama Toyib, cuy. Tuh. Tom yang lo bilang Tom. Toyib. Cewek nggak ngaruh sama dia. Gal, gimana Gal? Apa kabar? Sehat Yip. Gimana Yip di sana, aman Yip? Aman. Aman ya? Nggak keluar rumah dulu ya? Jadi begini Za, kenapa ada Gali, ada Toyib, ada gua. Dulu nih bertiga ini satu kelas komputer, seingat gua. Satu kelas komputer. Iya, satu kelas komputer. Satu kelas. Iya. Komputer dong. Iya beneran. Terus ini Tom, terus gua itu waktu gua ingat waktu Toyib tuh kalau nggak salah lagi TC ke Filipina, apalagi IBL gitu. Itu jadi gue beli buku berdua sama Toyib, makanya berdua. Gal, lu pakai aja dulu. Ntar gue pulang, gue yang ambil gitu. Jadi kita hemat. Gak tau deh ya, Toyib masih ketemu. Pokoknya jarang pakai soalnya. Iya. Gitu. Jadi ini wah gila nih gue kangen banget sama Toyib. Jadi ini Bro Reza ini lengkap banget ya. Jadi ada pemain yang nggak jadi gue ya kan. Pemain yang setengah jadi Tommy. Pemain yang paling jadi yang legend Toyib. Gitu ya, ini kayaknya kalau si abang kita undang seru juga kali ya. Iya. Abang seru. Siapa? Abang Rifki, tapi lagi sibuk kayaknya. Nggak tahu ya Abang Rifki ya. Tahu dia tuh. Tahu ya Abang ya. Tahu lah. Sering ngobrol dulu kalau Mas Ari. Yip, jadi sama Pak Ganjar dikasih main lagi nggak Yip tahun depan? Yang penting pokoknya kalau masih bisa main, suruh main terus pokoknya. Tapi lu ada keinginan main nggak gitu maksud gue? Kalau pengen main sih pasti pengen ya. Soalnya pasti ya. Kita tuh kalau udah puas ya. Hah? Belum puas sama trofi ya. Kalau belum puas pasti belum puas lah. Kalau juaranya kurang banyak kayaknya. Mau gunting lagi ya, gunting ring lagi ya. Nah, asik. Jadi Reza ini desa unggul. Reza lagi apa? Toyib desa unggul ya dulu ya teman-teman. Kalau belum ada yang tahu desa unggul dia sama kita. Nah, Yip, jadi kan si Gali gue undang nih. Gue mau lu kan sebagai temennya si Gali nih di kampus. Gali. Kesan-kesan lo sama Gali gimana nih kesan-kesan lu di Bandel gak dia di kampus nih? Gimana? Jarang ketemu ya? Gue aja jarang masuk. Orang jarang masuk dia. Jarang masuk dia. Ketemu ngobrol doang di kantin, makan, cabut ya Yip ya? Iya, udah. Terus ketemu. Intinya masuk kelas, makan, pulang. Makan, pulang ke mes, latihan dia. Paling ketemunya, paling ketemu, kalau gue dulu kan suka nonton Aspak sparring kan, di apa namanya, ya di mana aja lah dia sparring, di Lokasari, entah di Hall A gitu. Gue paling nyamperin, nonton. Karena Bro Reza, FYI nih, teman-teman Aspak itu mostly kuliahnya di Desa Unggul. Dari Handri, Rizky, Oki, Toyib, hampir semua. Raymond, sekarang Raymond udah pindah kan. Pokoknya itu semua Anggi. Tuh Fafa, Anggi gitu. Juga. Itu sampai Mario ya, Mario Gerungan itu semuanya mostly di sana semua gitu. Jadi teman-teman Aspak itu ya boleh dibilang sahabat-sahabat kita sama Tommy juga gitu jadinya. Dekat gitu. Seru sih tapi. Kalau basket nggak ada yang jauh kayak kalau udah basket.
Kecil Iya, lah masih bener. situ-situ juga. Sama kayak dunia motor lah, sempit lah, situ-situ aja. Ip, yang lo lihat dari Galih ini apa sih? Yang lo lihat dari Galih dulu dan sekarang? Cabul ya, Ip. Itu mah Dia sampai ngaku, sekarang dia kayaknya. ngaku. Kalau cabul mah nggak usah diomongin, semua orang udah pada tahu kayaknya. Dia sebelum diomongin langsung ngaku deh. Iya. Iya, makanya. Daripada di ini ya. Iya. Pokoknya anak aspak itu banyak kan ya cabul semua sih sebenarnya ya. Hah? Semua. Ini yang gurunya yang mana nih? Ini yang gurunya yang mana nih? Gurunya nggak ada. Kalau Toyib ini, Toyib itu remis, remaja masjid dia. Iya. Betul. Yang pokoknya yang kurang ajar itu Raymond, Oki, gitu-gitu tuh ya. Andri, gitu-gitu tuh. Oh, Andri ya. Iya. Padahal ceweknya Kalau satu Toyib kampus mah kan? Manggi enggak dia. Si Hadri waktu Iya. itu ceweknya satu kampus. Pada banyak Oh, Irman. Dede Irman juga ya, Dede Unggul juga ya, Dede. Ip ya. Iya. Dede Unggul. Nah, Ja, mumpung ada Dede Toyib di sini, sekalian kita tanya aja nih. Ya nggak? Korek aja sekali. Korek sekalian. Apa? Toyib. Mau nanya apa? Mau nanya nih. Korek Toyibnya dong. Korek Kan- Toyib dulu, baru lu nih. Iya, kan Kalau dari gue sih dulu kan udah sempat nih. sempat masuk timnas beberapa lama tuh. Kalau dari Ya. pendapat Toyib sendiri nih, perbedaan timnas waktu zamannya Toyib sama sekarang apa nih? Perbedaan yang signifikan kalau menurut Toyib sendiri? Kalau pasti ya perbedaannya pemain ya. Kalau dulu pasti kalau dipakai sekarang pasti umurnya lebih tua. Oh iya, pasti. Pasti. Nggak, terus sekarang itu maksudnya lebih modern. Jadi kalau basket itu lebih modern itu mengikuti zaman. Gitu. Kalau jadi lebih ngikutin perkembangan zaman. Kalau dulu tuh mungkin dulu itu masih ngikutin yang apa? Istilahnya old school lah, gaya-gaya yang masa lalu lah gitu. Ya. Waduh. Terus pemainnya juga gimana ya? Pemainnya juga hampir sama sih, bagus-bagus juga. Kalau udah level timnas mah yakin lah pasti udah pilihan terbaik lah di Indonesia lah gitu. Nih dari hati lu nih, Ip. Dari hati lu terdalam. Enak dilatih lokal atau dilatih luar? Ya. Untuk pelatih timnas. Kalau gue pribadi sih enak pelatih luar gitu loh. Luar. Soalnya kan sekarang banyak omongan enakan dalam nih, enakan lokal gitu loh. Mungkin ada setiap pelatih kan ada plus minusnya kan gitu. Ya gitu. Terus kita itu mau lihatnya dari sisi mana gitu. Setiap orang, setiap pemain itu pasti punya penilaian tersendiri gitu. Nih, gitu. Nih dari gue nih. Lo sepakat nggak timnas Indonesia yang sekarang join di liga? Kan kondisinya kan lo nggak main ya, lo kan nggak main musim ini. Tapi kalau misalkan tiba-tiba lo kemarin main tuh ya, dia musim yang sekarang lagi di cut ini, lo main, tiba-tiba lo keambil timnas. Kayak beberapa pemain setapak kan memang keambil timnas ya, yang membuat setapak juga harus mundur. Nah, lo lebih sepakat timnas Indonesia masuk ke liga di Indonesia sendiri ya, dalam artian ideal, atau timnas ini punya program lain atau ikut liga di luar atau apa? Dari lu pribadi sebagai pemain. Kalau gue pribadi sih lebih cenderung ikut liga di luar. Kalau liga di Indonesia itu kan mereka udah tahu. Jadi levelnya itu istilahnya levelnya itu nambah. Level lah gitu. Selevel ya. Kita udah biasa ketemu. Kalau kita ikut liga luar, kita meskipun umpama ini kita diambil pengalamannya gitu loh. Umpama Setuju. Umpama kelasnya kan di atas kan kemungkinan besar tergantung negara mana gitu loh. Ya. Bahkan sekarang negara-negara di Asia Tenggara pun
itu tuh levelnya hampir sama udah sama-sama kayak Filipina gitu loh. Jadi Thailand ya. Ngeremehin kayak Vietnam, nggak bisa ngeremehin kayak Malaysia gitu, nggak bisa gitu loh. Sedangkan Thailand, Vietnam bikin kejutan ya. Iya, kemarin kan mereka kan ikut liga-liga yang di mana gitu kan, mungkin ada di Hong Kong, ada di apa gitu loh. Gitu. Jadi kalau dari lu sih lebih itu ya. Mending daripada ikut liga di dalam negeri Indonesia, mending ikut di liga luar gitu. Soalnya kan tantangannya beda, pasti pressure-nya beda juga gitu loh. Toh juga nanti kita ketemu negara lain. Gimana? Kalau kita ketemu kalau di Indonesia, kalau kita udah menang di liga, itu kita udah orang pasti udah nilainya ya jelas, kamu levelnya udah timnas, kita lawan tim lokal, ya pasti ini kalian kan udah orang istilahnya orang pilihan kan gitu loh. Orang pilih Indonesia, nggak mungkin kalau kamu sampai kalah ya berarti ya ada tanda tanya juga. Setuju sama Toy. Nih, setuju. Ini pertanyaan sama ke Galih nih gue. Pertanyaan sama tapi ke Galih dari versi gue nggak bilang pemain cadangan tapi dari versi anak basket gitu ya, orang yang cinta basket, suka basket dan ngalamin basket. Lu sepakat nggak dengan Thoyib? Di luar Thoyib sahabat lo gitu ya. Kontra juga bagus. Setuju gue. Biar seru. Yoi. Iya, bagus. Nomor 1, nomor 2. Iya. Jadi yang penting kan untuk kemajuan basket Indonesia. Intinya kan Indonesia. Iya. Tuh ngelihatnya tuh jadi timnas basket ya, khususnya timnas basket sekarang tuh ya gue lihat di Instagram, di media, di blog segala macam itu malah jadi kayak drama. Malah kayak banyak dramanya gitu. Ada yang bilang, "Ini siapa nih di official ngikut-ngikut segala macam." Yang nggak usah disebut gitu. Kayak ya gue sedikit banyak walaupun udah nggak main basket gitu ya, tapi masih mantau timnas cuy gitu kan. Karena ya doyan basket, senang basket gitu kan, hobi ya pantau gitu, pasti kita mantau gitu. Tapi untuk keputusan buat main di liga ini sih kalau menurut gua kurang oke lah gitu. Kurang pas gitu. Satu yang tadi Toyib bilang itu gue setuju. Yang kedua nih, kalau misalnya kalah ya, gue lupa deh. Kayaknya Indonesia pernah kalah ya sekali ya kemarin ya. Kan ini sama NSK lagi running. Sama PJ. 2 kali NSK malah ya. Nah, kebayang nggak guys malunya tuh kayak apa gitu. Ya kan? Gue sih mikirnya kayak gitu. Jadi itu pasti bakal jadi cacian buat masyarakat Indonesia khususnya gitu. Ya lu tau lah netizen di Indonesia kayak gimana, ya kan? Barbar. Jadi maksud gue blunder juga sih sebenarnya menurut gue kayak gitu. Makanya mendingan better ya ngikutnya di luar gitu kalau diizinkan gitu. Itu sih paling pendapat singkat gue gitu. Nah, kalau gue mau nanya nih untuk ke Thoyib juga sama ke Gali juga, untuk masukan yang paling bagus buat basket tanah air apa nih? Dari Thoyib dulu deh. Masukan yang bagus buat basket tanah air kita nih. Kalau masukan sih yang penting, kalau gue pribadi sih, gimana supaya basket Indonesia itu bisa bersaing, yang pastinya berprestasi gitu loh. Pokoknya tahu programnya apa, kita lihat dari prestasinya. Iya. Setuju. Nah, soalnya kalau kita ada pembibitan, umpama kita jangka panjang, tapi nggak ada prestasi, itu mungkin juga tanda tanya juga sama orang-orang gitu loh. Mungkin sama penonton, sama netizen, sama apa gitu loh. Tapi kalau umpama kita nggak ada istilahnya, nggak ada pembibitan atau program jangka panjang, tapi hasilnya bagus, pasti kan orang sekarang lihatnya apa? Hasil kan? Kita nggak lihat itu kan? Benar, proses itu emang penting gitu loh. Yang paling penting itu proses gitu. Tapi selain kita lihat prosesnya, semua itu pasti lihat hasil akhirnya juga gitu loh. Pastinya dong. Pasti. Gitu. Bagus banget masukannya tuh.
Kalau dari Gali sendiri, setuju. Gimana? Dari AA Gali, kalau gimana dari AA gua, Gali? Kalau dari AA sih sebenarnya masalah dari kompetisi ya. Kompetisi itu harus selalu dilakukan sesering mungkin setiap tahun. Jadi gue kan 14, 16, 18 gue nggak main langsung divisi 2 gitu. Terus habis itu langsung Libamanas. Nah, pembibitannya nih KU 12, KU 14, 16 itu tuh menurut gue harus terus apa ya, maksudnya dikaji ulang, terus dibikin lebih sering, terus sparring partner ya dari klub-klub, dari diklat itu harus apa namanya, jangan malas-malas gitu. Maksud gue tiap tahun tuh program TC, program sparring itu harus jelas dan harus terstruktur dan sistematis aja. Jadi pokoknya harus apa namanya, harus jelas gitu Tom. Terus sorry to say, kalau ada yang baper ya terserah, bodo amat. Dari segi apa namanya, korupsi juga mbok ya dikurang-kurangin lah di dunia basket. Guna apa namanya, kemajuan buat basket kita sendiri gitu kan. Ya masa lu malu sih sama lu tuh ibaratnya basket kita tuh dicengin ya sama bangsa kita sendiri, bukan sama bangsa orang lain juga, bukan sama negara lain gitu. Gini-gini aja cuy gitu kan. Terus ada infrastruktur itu juga harus penting. Itu juga harus dikaji dan dilihat juga. Ya banyak yang udah berubah, Sports Mall, Hall A gitu ya kan. Maksudnya udah regenerasi lah gitu. Tapi tempat-tempat lain yang tertinggal juga harus dilihat sama pemerintah gitu. Gornya yang apa namanya, yang kalau hujan badai itu bocor. Game tuh gitu kan. Jangan kayak gitu kan. Itu sebuah basic yang sangat jelek sekali kalau menurut gue sih. Itu sih Babang Reja dan Tommy. Gua ada satu pertanyaan pamungkas nih sebenarnya. Ini gue ngelihat Thoyib main di era di mana transisi dari NBL ke IBL, dia ngalamin juga dari IBL, NBL, IBL dia ikutin juga. Dia dari zamannya Rico Hantono dia. Ya. Iyo. Dari IBL, NBL, terus ke IBL lagi. Iya, ke IBL lagi kan. Nah, gue sih punya pertanyaan simpel dari persepsi Thoyib sama Gali. Perlu nggak olahraga Indonesia khususnya basket rokok ikut campur lagi? Dan siap mensponsori lagi? Kalau gue sih nggak setuju. Soalnya kan apalagi kita kan udah punya aturan pemerintah kan. Jadi kalau rokok itu kan tidak boleh support sama olahraga apapun gitu. Olahraga, Kalau bisa kan dicari sponsornya selain rokok gitu loh. Judi bola. Itu juga sponsor bola kencang. Itu. Nggak, soalnya kan dulu sempat sponsor IBL itu sempat Email kan. Email IBL. Ya, ada dua. Sebelum Email itu ada Gudang Garam juga. Kobatama dulu sama Gudang Garam, terus sama Email. Nah, betul dong. Nah, makanya gue sih berpikiran gini. Tadi yang seperti dibilang Gali sih, pemikiran gue ada di pikiran Gali, infrastruktur dan liga. Benar nggak? Dan itu semua butuh biaya kan? Otomatis perlu biaya. Yang biayanya, yang bisa mensponsori itu atau mensupport itu sampai saat ini, di Indonesia ya, gue bicara di Indonesia, itu ada rokok. Iya. Di luar itu aja udah positif. Rokok. Iya. Mau nggak mau jadinya. Tembak brand, kasar lah, brand olahraga, ada satu produk misalkan memang dia produk olahraga, kita tembak nggak mau juga dia mensponsori gitu kan. Yang harusnya dengan tidak adanya rokok, dia bisa ikut campur dong, masuk ke situ. Nah makanya tadi gue nanya, gue ini dari gue pribadi, perlu nggak rokok ini balik gitu loh. Untuk ngebangun basket Indonesia, kayak bulu tangkis, di backup oleh Jarum. Ya dong, logis. Terus sepak bola, Jarum juga. Nah, tapi kan mereka punya cara ya, banyak cara yang dipakai. Misalkan ya Sejarum, bisa dipakai BCA-nya, walaupun Jarum-Jarum juga. Kenapa sih basket nggak kayak gitu loh? Atau nih kantornya Tommy nih, Benny Live,
Kan perlu Iya, insurance siapa gitu. tahu Ini ya. udah Insurance. Poli. Pro Liga, Iya, BNI Pro memang Liga. Poli banget. Pro Liga. Nah, maksud gue tuh kita nih dari pengguna, mungkin Toib juga ngalamin dari era dulu dipegang Email, zaman Email ya Ip ya, seru. Terus kalau Gudang Garam dulu mungkin masih muda main di daerah Jawa gitu kan, Gudang Garam gila-gilaan juga sama basket. Libama juga sempet sama Gudang Garam dulu zaman gue di era 90-an. Libama itu sama Gudang Garam juga. Jadi itu gila. Memang gue akuin itu gila. Gila banget. Rokok itu kayak bisa dibilang ya lo unlimited dah budgetnya kayak kasarnya. Parah itu iklannya aja, parah banget itu. Gokil deh Parah. pokoknya. Budgetnya tapi mereka tuh parah. Kita ketemu sama undang-undang itu ya. Biasanya kan masalahnya tuh kita tuh kalau olahraga jenis sportnya itu pasti kan sama rokok kan bertentangan gitu. Iya sih, pasti. Gitu. Iya. Makanya gimana kemarin ada yang liga sebelumnya ini atau sekarang atau sebelumnya itu kan udah dicoba untuk selain menggunakan istilahnya ininya rokok gitu loh. Mungkin ada yang mobil atau Honda atau apa gitulah. Atau sekarang kan Gojek atau yang online kan lagi kenceng tuh ya. Ya, walaupun nggak sebesar sponsoring yang sponsor zaman dulu itu rokok, ya rokok itu si rokok. Sama kalau gue lihat sih barometer Filipina. Tahu gue Filipina itu PBA itu nggak bisa hidup kalau nggak ada San Miguel. Iya, itu. Mungkin kan San Miguel sendiri punya 2 tim atau 3 tim di PBA. Bener banget. Betul. Historicalnya PBA kan. Itu jelas bertentangan banget loh sama olahraga. Bosen ya, kangen nonton. Kangen main basket, kangen main bola. Motoran tapi tetap keluar. Motoran sesekali aja. Sesekali aja motoran. Karena kemarin kan lagi ada kasus juga itu. Iya, PSBB. Ada yang kabur kan tuh, yang naik moge kemarin. Sempat viral. Jadi kita calm down dulu lah. Daripada diincer-incerin gitu kan. Gitu. Kita lanjut lagi nih. Kenapa? Yang kabur bukan lo kan itu? Yang moge? Bukan gua. Bukan gua. Saya tidak kabur. Kalau itu lo, gue langsung ini orangnya. Ini orangnya Pak di sini Pak. Gue di-kick. Gue langsung di-kick. Enggak, itu biasanya kalau yang kabur ya bodong lah mogenya. Takut jadinya. Lanjut. Oke. Kita lanjut. Boleh lanjut. Sampai mana tadi itu? Tadi sih kalau gue sih mengkritisinya dari segi finansial ya, karena olahraga itu finansial. Karena olahraga itu bukan hal yang short term, betul nggak, Ip? Nggak ada yang instan. Itu proses. Dan proses itu panjang banget, dan itu perlu biaya. Dan itu sebenarnya ada dari negara harus membiayai, cuman kan permasalahannya olahraga ini di Indonesia belum jadi, belum jadi objek utama. Objek utama dan belum menjadi bisnis yang menjanjikan buat sebagian orang. Kalau gue ini kenapa nggak bisa jadi bisnis, karena tidak dijadikan yang utama oleh negara. Kalau itu dijadikan utama, gue yakin akan jadi bisnis otomatis gitu. Ya kita ambil simpel IBL deh sekarang. Berapa banyak sih jersey Toyib yang laku terjual, tapi Toyibnya sendiri tidak mendapatkan apa-apa, betul nggak? Betul, iya. Di KW-in pula, ya kan? Sedangkan kalau di luar, siapapun yang memproduksi jersey itu pemainnya dapat royalti. Dan dilindungi oleh hukum, betul. Karena itu sih balik ke sana. Gue menurut gue sih, kayak kita waktu ngobrol sama Ogi ya, Tom. Betul. Bukan masalahnya itu bukan di dana, tapi masalahnya mau atau tidak orang-orang Indonesia. Ya mau atau enggak nih orang Indonesia jadiin olahraga ini sebagai yang utama di negara kita. Karena yang bisa ngibarin merah putih sekarang ya cuma olahraga tuh. Tapi kalau gue ngelihatnya malah di IBL ya, dari segi penonton tuh kalau menurut gue nggak tahu, gue nggak punya hitung-hitungannya. Selama gue nonton kebetulan kan berlangganan tuh ya UCTV ya. Itu gue ngelihatnya malah kalau
kalau ngelihat live tuh menurun ya, penonton on the spot itu menurun loh. Dibanding zaman gue nonton Toyib zaman SMP, gue dulu gitu. Kalau akhir-akhir ini emang liga akhir-akhir ini menurut aku pribadi emang penontonnya menurun gitu. Bener ya? Bener ya, 2 tahun belakangan ya. Harusnya kan untuk ini kan lebih banyak, apalagi kan sekarang kan banyak medsos-medsos yang istilahnya mendukung gitu loh. Iya. Gitu. Jadi harusnya itu lebih meningkat penontonnya gitu. Atau mungkin gara-gara lebih simple buat gampang umpama streaming apa gitu. Jadi mereka sudah males nonton. Jadi males. Bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau gue lihat malah suasananya beda. Kalau streaming sama nonton langsung itu pasti beda. Pasti. Vibe-nya pasti beda. Apalagi lo nontonnya sama teman-teman nih kan. Pasti kan kayak atmosfernya jelas beda lah gitu. Tapi gue ngeliat malah tiket VIP itu sekarang lebih digandrungi daripada zaman gue dulu nonton mungkin 8 tahun yang lalu mungkin ya. Kayak mungkin 10 tahun yang lalu gitu. VIP tuh gue ngeliat buset cepet banget sold out-nya. Parah. Iya kan? Daripada yang reguler gitu. Makanya tuh gue ngeliatnya kayak ini malah kecintaan orang yang nonton tuh kayak yang itu aja nih, yang kepengen nonton bener-bener di pinggir lapangan gitu. Malah jadi sepi regulernya. Benar sih. Gue juga dari 2 tahun belakangan ini muter-muter IBL ikut. Yap, kalau di daerah sih ya tetap ya, kalau daerah sih IBL tetap hype ya. Cuman itu nggak bisa dijadikan barometer juga. Tapi yang gue salut sama Liga Musim ini adalah satu, tiketnya fleksibel cuy. Tiket di setiap kota tidak dipukul rata. Iya beda. Kayak kemarin gue di Kediri itu tiket 20.000 loh. Oh enak ya berarti ya kayak gitu ya. Di Jakarta berapa, di Bandung berapa, terus di Jogja berapa. Jadi kalau dulu kan pukul rata kan, misalkan 50.000 semua. Iya. Itu 20 apa 25 tuh kemarin. Kalau disamain rata kan, kalau yang di daerah umpama di Kediri atau di Jakarta sama kan nggak mungkin gitu kan. Soalnya dari penghasilan, dari segi SDM-nya kan juga beda-beda gitu loh. Betul. Nah makanya ini gue sepakat. Itu bagus banget. Menurut gue ya, itu bagus banget. Musim ini. Karena musim-musim sebelumnya kan sama aja udah. Gitu. Dan satu poin, VIP digandrungi, itu benar. Bener kan? Saksi mata. Bener banget. Kan? Cepet banget sold out-nya, parah. Ya mungkin karena gitu. lebih nyaman. Mungkin lebih nyaman gitu loh. Selain bisa deket sama kita nonton langsung depan, posisinya ya lebih nyaman. Kita nggak harus kayak yang naik turun umpama kayak gimana. Tapi sih yang gue ngeliat gini. Lo nonton nggak yang di Jakarta, seri Jakarta kemarin? Sport Mall? Nggak jadi, gue nggak jadi nonton kalau gue. Jadinya nontonnya di UCTV saja. Itu gue datang ke sana. Kalau aku juga akhir-akhirnya udah streaming aja gitu. Nah, gue tuh datang ke sana, ke Sport Mall ya waktu itu ya. Gue dengan tiket, gue udah ada tiket segala macam VIP. Gue ditawarin nih sama calo nih. Sama calo lo ya. Ada lagi ya, calo selalu ada ya. Gila, di Jakarta doang cuy. Di daerah lain tuh calo nggak ada. Malah dikit banget, kalaupun ada dikit. Jadi gue ditawarin calo, tiket VIP 150.000. Lu tahu gue ditawarin berapa? 700.000 cuy. Buset. Udah kayak nonton apa? Dan lu tahu, itu ada yang beli dan banyak yang beli. Malah banyak yang beli ya? Banyak yang beli. Ya karena udah on the spot-nya udah habis kan? Iya, cuma pikirnya, anjir 700.000 cuy, nawar-nawar gope. Lu belajar gila nggak? Jadi kalau gue lihat, tapi kan itu kan cuma game-game tertentu aja kan, maksudnya nggak semua. Gue 3 hari ke sana, sold out. Calo itu laris manis Tanjung Timpul. Jumat, Sabtu, Minggu gue datang, itu bener-bener gila deh. VIP. Terus yang tribun ya, kan ada tribun 1, tribun 2 kan. Tribun 1 itu yang harga kemarin tuh 35 atau 50 gitu ya, gue lupa. Itu dijual 250.000. Itu dibeli sama orang. Bener-bener dibeli. Jadi gue ngeliat basket udah dicintai, bener dong. Orang udah mengejar.
udah mau ngejar dengan uang yang segitu. Kalau kita dulu, kalau animo basket luar biasa sekarang gitu loh. Makanya gue bilang anjrit 700.000, gue sampai nyeletuk aja ke caloknya, mau cepet kaya bang. Gila iya. Itu gue sampai 700.000 beneran nih. Gue sama temen gue nonton itu banyak yang saksinya, kaget 700 dari cuma PGO boy. Dan dibeli, dan itu gue ngeliat sendiri banyak orang yang beli. Iya. Walaupun ya kalau kita ya abis ya pulang nonton streaming, betul nggak? Iya. Soalnya mungkin udah sampai on the spot, mau pulang macet. Iya. Terus bisa juga. Nggak nunggu ya ini daripada ini. Punya duit ya udah beli aja deh gitu. Punya duit, intinya punya duit itu kan. Punya duit, iya. Ya, pastilah punya. Cuma 700 men. Gue ngeliat, men. Dan gue salut basket sekarang udah diterima. Ya dong, udah diterima sama orang banyak. Walaupun penonton ya, kalau dibilang menurun, ya menurun, tapi mungkin yang dibilang sama Toib juga ya. Dia nonton streaming atau apa ya? Penontonnya lebih baik streaming, hujan atau apa, dia lebih baik di rumah dengan keluarga. Tapi gue gantian deh, punya pertanyaan nih. Gue soalnya agak missing sama rules tahun ini ya. Kayaknya tahun ini tuh boleh pakai, jadi di on the floor tuh boleh 2 pemain asing ya? Bener nggak sih? 2 asing. Kalau tahun lalu 1 kan? 3, tahun lalu 1. Enggak, 2. Tahun lalu 2. Tahun lalu juga 2 ya? 2. Oh. Tahun ini 2, tapi on the bench 1. Tahun ini ditambah jumlah pemain asingnya. Gitu. Jadi sekarang tuh jumlah pemain asingnya iya. Cuma kalau main maksimal 2. Ini juga pertanyaan nih ke gue. Pertanyaan juga. Lo sepakat nggak kalau semakin banyak pemain asing di Indonesia? Di liga kita. Kan sekarang 3 nih. Mungkin jadi 5 atau apa. Lo sepakat nggak? Depan TV, aduh ke YouTube TV ya. Gak apa-apa. Tapi seru sih bahas ini, seru sih. Ada pemain sih ada plus minusnya ya. Gitu loh. Kalau plusnya, kalau maksudnya positifnya itu pemain lokalnya, kalau itu bisa bersaing, istilahnya itu bisa memotivasi buat pemainnya, ada ini, gue pengen seperti kayak dia, gue pengen ini jago banget geraknya, mungkin bisa buat istilahnya itu secara diam-diam tuh dia ngelihat pergerakannya atau apa itu bisa buat latihan tambahan sendiri gitu loh. Cuma kalau negatifnya, kalau tim lagi kalah, pemain lokalnya nggak kepake, yang dimasukinnya pemain ini terus gitu loh. Kan soalnya kan setiap tim kan pengennya menang gitu loh. Semua lah. Apalagi umpama yang cadangan-cadangan yang umpama yang nomor berapa itu udah pasti nggak main gitu loh. Iya. Ip, ngomong cadangannya jangan ditekenin, Ip. Kasian sebelah. Saya malu. Sama aku juga cadangan. Lu cadangan di CLS doang, Ip. Kan dulu ini Ip main melulu, Ip. Ya tapi secadang-cadangannya Toib yang dicadangin sama dia kan pemain asing. Iya dong. Pemain asing, iya. Bener. Pemain asing. Kalau asing yang lain juga di menit play banyak. Ayo. Bener. Iya tapi dong. seru sih, ngobrolin pemain asing tuh seru sih. Kalau pendapat gue pribadi, pemain asing itu bisa membuat liga ini semakin nyala, udah pasti. Buat digandrungin, chance-nya juga makin tinggi ya. Jadi orang tuh ngelihat slam dunk, ngelihat alley-oop tuh orang makin bahkan mungkin makin kepengen nonton langsung gitu ya. Harusnya sih, harusnya gitu. Terus otomatis yang digila-gilai makin makin banyak lah gitu. Cuma ya minusnya itu ya kalau orang yang ngerasa dirinya nggak bisa termotivasi, ya udah dia bakal gitu-gitu aja gitu. Kayak ngeliat, Gary Jacobs jago ya, gue nggak bakal nyusul dia nih gitu. Sudahlah, saya jadi camat saja gitu. Malah makin tolol gitu jatuhnya gitu. Jadi seru, gue ngeliat tuh, wah anjir nih segala macam pemain pada keren-keren banget gitu kan. Cuma kalau gue sih pribadi punya pendapat harusnya itu on the floor itu 1 ya. Jadi 4 tuh tetap
tetap pemain kita gitu. Jadi at least lokal, 4 lokal 1 asing gitu. Jadi biar kita juga nggak ketinggalan amat lah gitu kan. Kalau kayak lu pergi ke Alexis yang laku import dulu kan sayang juga, kasihan yang lokalnya gitu. Iya, kasihan kan. Yang laku Cungko, Uzbek mulu gitu ya kan, kasihan. Tom, curiga gue Tom. Gitu. Gue curiga Tom sama Gali. gue kira curiga sama Tommy. Tangannya ke bawah melulu ya kan. Yoi. Aduh. Gimana? Ada lagi Tom yang bertanya Tom? Kok Tommy nggak ada suaranya ya? Iya tahu, nggak ada suara Tom. Speakernya ini lagi jajan, kena kopi. Jadi gue harus translate tangan nih. Iya, gini. Halo? Ada. Nah, ada sih dari gue pertanyaan. Toib tuh nggak ada suaranya, Toib. Toib audionya di itu ya? Audio mati. Nah, mati lagi. Oh, tadi ini ya, anaknya Toib yang berisik ya? Iya, anak gue tidur dua-duanya. Oh. Kalau Reza kan anaknya dikasih ini, dumolit, tidur langsung. Iya, emang. Tadi gue jejelin dulu, langsung tidur. Nah, papa mau bikin konten, kamu makan dumolit dulu. Dalam bentuk permen, campurin ya, permen ya. Iya. Nah, paling kalau gue... Boleh dicoba. Pertanyaan buat Toib sama Gali nih. Kalau Gali mungkin kenangan termanis selama main di Libama. Kalau Toib mungkin kenangan paling manis lo semenjak selama lo bermain di kompetisi tingkat tertinggi di tanah air paling. Itu aja sih. Yang kenangan paling inget deh pokoknya. Paling memorable banget. Gali dulu, coba Gali. Gue dulu ya. Dari yang paling sedikit ilmunya ya. Nggak, kalau gue itu sebenarnya pengalaman yang paling nggak bisa dilupain itu sebelum Libamanas itu adalah gue nggak lolos di Klat Ragunan 2 kali. Pertama kayak yang tadi gue ceritain sama Mejoni ya, which is gue tuh top 2. Mejoni 1, gue 2, yang diterima cuma 1. Guanya out gitu kan, gue nggak bisa diterima. Yang kedua kali yang gue paling sakit hati itu adalah setelah gue tahu ini ya guys, jadi ternyata itu jadi di tahun berikutnya gue ikut lagi seleksi dan gue nggak diterima. Nah setelah gue tahu itu, yang diterima itu ternyata titipan tuh, 2 apa 3 orang yang diterima itu titipan gitu. Oke lah kalau yang sama Mejoni ya gue cuma berdua, gue tahu Mejoni kualitasnya badan lebih tinggi dari gue, shootnya so-so dulu sama gue, tapi yang diterima dia gitu. Cuma yang kedua kali gue seleksi ini gue benar-benar dulu sakit hati banget gitu. Jadi pengalaman yang paling memorable tuh main basket kalau sebelum Libamanas itu. Tapi kalau pas Libamanas itu seru-seruan sama Tommy, sama Anggi, sama teman-teman setiap seri ya, sekamar gitu. Itu kayak bodo amat, gue mau cadangan tuh bodo amat gitu, yang penting jalan-jalan gitu kan, kayak dulu tuh happy gitu ya, happy banget gitu, happy banget. Kalau gue sih paling itu aja sih, cuma kayak ya walaupun reaching pro nggak berhasil, tapi seenggaknya bisa main di Libamanas sama teman-teman yang yang oke lah, yang kayak Tommy, Kentung, Mike Franz, Chris Gideon, gitu-gitu. Itu cukup membanggakan buat saya. Gitu. Oke. Nah, kalau dari Toib. Kalau gue pribadi sih, kalau kenangan sih banyak. Yang pasti kalau kita yang jadi kenangan memorable tuh yang pasti kalau kita juara gitu loh. Ya. Kalau juara itu udah pasti nggak akan lupa gitu. Ini mulai tahun berapa, tahun apa gitu. Apalagi di situ ada istilahnya. Ada bonusnya. Kalau ada bonus pasti. Nggak, maksudnya kita ada prestasi tersendiri. Maksudnya ada individual gitu achievement ya. Ya, achievement pribadi gitu. Itu udah istilahnya
kita udah kerja keras, istilahnya pelatihan nambah sendiri, umpama yang lain senior atau yang lainnya masih tidur, kita bela-belain nambah berapa jam, umpama skipinan berapa jam, kita harus syuting, kita harus nyari ke komplek-komplek gitu loh. Komplek nyari cuma nyari orang basket aja gitu, cuma buat main-main aja gitu loh. Lagi di mes kita kerja keras kita itu istilahnya ada hasilnya gitu loh. Iya. Gitu. Oke. Kalau ya pasti itulah, kalau terkenangan tuh kalau di liga kita pernah di Aspak itu tahun 2000 berapa ya? 2005 unbeatable. Jadi satu season penuh itu 22-0. Gokil ya, kayak Arsenal ya. Gokil. Gitu. Jadi benar-benar unbeatable, Iya. Itu luar biasa itu gitu. Itu yang keren sih itu. Pas tripit bukan sih? Bukan ya? Jadi pas aku masuk tuh 2003 itu udah habis triplet, udah quadruple kayaknya. Udah quadruple. Udah 4 ya? Itu pas aku quadruple. Oke, ya. Gokil ya itu ya. Gokil banget. Oke. Paling Tom? Udah, gua itu aja. Cukup. Itu aja. Loh, ini ditonton banyak orang ini nanti. Oh iya. Pasti. Kita berharap semua fans Toyib. Banyak orang. Iyalah. Gue nitip pesan umpama nanti ada boleh. Apa istilahnya udah mau yang nonton ini, semoga ada motivasi atau apa gitu kan maksudnya. Yang pasti kalau pengen ya tadi kayak ini, kalau pengen sesuatu yang bagus, hasilnya bagus, itu tidak lupa kita harus kayak istilahnya kerja keras lah, hard work lah, gitu loh. Gitu. Buat para pecinta basket atau yang masih muda-muda mungkin ya harus nambah ekstra keras lagi. Terus ya belajar, jangan sampai cepat puas lah. Gue yakin semuanya di Indonesia itu pemain tuh bagus-bagus semua, nggak ada yang jelek gitu loh. Cuma masalahnya nanti kalau kita udah ngikutin basket itu, kita mau serius apa enggak gitu. Mau atau enggaknya gitu loh di situ. Langkahnya mau kemana ya? Iya. Cuma kan kadang kan orang cuma basket kan seneng basket cuma nanggung gitu loh. Nanggungnya itu mau buat hobi atau mau buat prestasi atau mau buat ya sekedar main-main aja gitu loh. Gitu. Itu pesan dari Toyib. Benar banget. Ya benar. Dari Toyib langsung ya. Langsung. Yang guest dadakan kita nih. Iya, guest dadakan. Bisa reuni nih kali. Guest. Tapi gini, gue masih ada satu pertanyaan tuh Gali, simple. Lu kenapa sih milih konten? Kan tadi gue bilang, lu kenapa milih konten motor kan dibandingin basket? Nah, tapi sekarang lu punya nggak mimpi? Lu kan punya banyak teman basket nih. Lu punya mimpi nggak atau impian lu untuk lu bikin satu vlog tentang motor, tapi dengan anak-anak basket? Misalkan lu ngadain touring bareng anak-anak basket lah, anak-anak IBL. Nah, kayak gitu touring. Ada atau enggak ini gitu? Main basket sama anak motor gitu, misalkan di lapangan Bisa. apa gitu ya. Gue sih jadi tahun lalu tuh gue sempet pernah invite followers gue yang doyan basket juga gitu. Sempet gue bikinin vlognya gitu. Siapa tahu aja kan ngundang tuh rame gitu kan. Tapi cuma berjalan berapa 2 bulan apa dari followers gue yang ngikut nimbrung buat main di Raffles itu. Setelah itu ya udahlah ya, mungkin punya kehidupan dan kesibukan masing-masing. Jadi susah juga buat di-maintain kalau main tiap minggu gitu. Tapi sih sebenarnya kalau gue lihat banyak ya anak-anak basket yang main motor ya, kayak Kelly gitu segala macam. Iya, banyak banget. Gue tuh sempat berapa kali kepengen morning ride sama dia itu nggak pas mulu waktunya. Malah kadang-kadang di waktu yang nggak disangka, setelah gue main sama Tommy di BNI ketemu sama dia gitu. Jadi pengen gitu, gue pengen bikin konten sama dia gitu. Siapa tahu kan nanti ada yang yang nimbrung, yang jadi ngeramein gitu. Itu sih sounds good sih. Mungkin soon lah, gitu. Kita tunggu Tom. Touring-touringan Tom. Yo, touring-touringan. Yang dekatnya dulu Keragunan.
Ragunan. Mengingat zaman dulu. Ingat zaman dulu sama. Toib nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Nggak ada suara Toib. Wait. Udah. Tadi udah ada tuh. Keragunan sama Kepik sih enak. Iya. Kemes Aspak. Kemes Aspak ya? Deket kantor gue dong. Pertanyaannya, Kemes Aspak mah lengkap sih. kapan kalian bakal ngajarin gua nge-vlog gitu loh? Fun fact. Kelly tuh dulu sempet nanya-nanya sama gua. Fun fact. Kelly tuh sempet nanya-nanya sama gua kamera apa yang bagus, gimana sih segala macam. Siapa tahu nanti Toyib ya kan, terus kita jadi ke Tommy bikin daily vlog gitu ya kan, ke semuanya gitu, jadi nge-vlog gitu ya kan. Tapi tentang basket. Soalnya yang gue tonton sekarang paling baru Rocky ya. Gue nonton dia terus. Itu buat gue pribadi, maaf kalau lama nih misalnya, salah satu basket entusias yang serius memperbaiki basket Indonesia dengan caranya sendiri itu Rocky menurut gue. Dia kasih lihat KU 16, KU 18, Popnas, Jurda gitu dengan his own style gitu. Jadi itu cara yang oke banget dan growth-nya tuh berasa. Gue ngelihat itu. Wah, gue bilang nih ditontonnya oke sih, makin lama makin banyak views sih. Gitu. Ya. Oke, gitu aja. Ini kayaknya siapa? Ya, lo harus Japrian nih kayaknya sama si Galih nih. Untuk belajar vlog nih. Udah lama sih nggak chatting-chattingan sama Toyib. Iya. Kayaknya bikin vlog. Gue juga emang lagi sama Tommy mau belajar juga sama Gali ya nggak? Dalam ya. Gue lihat sama Gali tuh setiap live apa setiap apa gitu kan, wih gila komennya banyak istilahnya, followersnya tuh wah, udah idola banget kayaknya. Sekarang tuh idola banget ya. Iya. Gue 3-4 tahun ini berasa jadi Toyib di masa-masa yang lalu gitu. Diminta foto gitu. Jadi, wah gue kayak Toyib yang dulu nih gitu. Tapi seru nih. Lu bikin bikin driving bareng anak-anak basket misalkan habis pandemi nih ya, ini. Yuk kita sosial anak-anak basket, misalkan Jakarta lah, kan ada beberapa tim Jakarta yang punya motor. Kita roadshow kemana, nggak usah jauh-jauh muter Jakarta, misalkan bagi sembako atau apa kunjungan. Itu seru loh. Atau sekedar cuma main basket doang ke satu tempat tapi riding gitu kan? Ke satu tempat riding. Jadi misalkan ke lapangan Hang Tuah yang baru kan. Dari situ kita gabung sama Hang Tuah, pada main aja iseng. Tapi kan orang lihat tuh, gila anak basket tek motor semua gitu kan. Iya. Tapi safety riding loh ya. Safety riding. Yang nggak pakai helm keplakin. Harus lah. Kalau safety riding nomor 1. Iya. Harus safety riding kayak gitu-gitu. Menurutku sih banyak karena hampir semua sekarang pemain-pemain kita kan pada naik motor, betul nggak? Iya. Pada motor. Mobil. Benar. Jadi pada motor. Seru sih. Oke. Sama konten. Itu sih kalau di Jakarta lebih efektif naik motor daripada naik mobil. Betul. Iya. Bener. Gak peduli panas, gak peduli hujan ya. Yang penting cepat. Yang penting cepat nyampe. Efektif, efisien, pokoknya. Panas tinggal terabas, hujan juga bisa terabas juga. Oke, Ja. Oke. Thanks banget nih buat Toyib sama seru banget nih. Gali. Thank you banget, Toyib. Oke. Thank you for having me. Tetap keep contact kalian bertiga ya. Siap. Tetap keep contact. Thank you, Toyib. Thank you, Tommy, jangan lupa nomor handphone mulu, Gal. Tulis. Ntar gue WA lu ya, bingung. Gue tak ganti kayaknya apa handphone gue yang ini. Enggak. Emang gue teroris. Banyak yang nyari dia kan. Masih yang lama, Yip. Masih yang lama. Perempuan mana? Perempuan, kartu kredit. Dah. Iya tuh. Buset. Perempuan, kartu kredit, semua, ya? Asuransi. Dikejar semua deh. Semuanya dikejar ya. Ya, makasih banyak ya Toyib. Kapan tayang ya? Thank you banget nih. Kalau tayang. Thank you juga Pik yang udah nge-support kita ya. Ada Pik Indonesia, ada Duta Pisang, terus juga ada Gamejir yang udah nge-support. Thank you banget. Oke. Ditunggu Pik endorse-nya buat Gali ya. Siap. Gua pokoknya ditunggu. Kalau ditunggu dia cara bikin nge-vlog aja lah. Oke, sip. Oke.
Kita tunggu nanti vlognya dari Isman kan nggak mungkin belajar basket terus kan. Gue pengen istilahnya mencoba untuk berinovasi lah. Betul. Lu sekarang posisi di Semarang kan? Di Semarang. Nggak coba bikin sekolah basket? Belum. Rencana sih ada, cuma kan masalah ini kan kemarin sempat ngobrol sama teman-teman, cuma untuk saat ini belum, soalnya belum bisa juga kan nyari lapangan, terus lihat situasi, kondisi kayak lagi pandemik itu kan, ya nggak bisa ngapa-ngapain udah. Gitu. Ya Tommy mau daftar soalnya jadi pelatih. Asik. Dia udah pelatih. Sekolah mancing Toib. Mancing mulu kerjanya Toib. Mancing mandi. Iya, puasa-puasa nggak ada kegiatan, sekarang mancing mulu sekarang. Oke deh, kalau gitu nggak ada. Sip guys. Makasih banyak. Oke, thank you banget Gali. Thank you banget Toib. Kontak. Thank you banget. Thank you Tommy, Reza. Bye. 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 Drop it. ODF.com. ODF.com. Makasih banget buat Duta Pisang yang sponsorin acara kita Basketin Aja. Nah, enak banget sumpah Tom. Parah. Gue dari tadi mau makan kagak enak aja. Enak banget. Ini favorit gue nih. Kagak enak. Ini favorit gue, vanilla. Ya vanilla ya? Enak. Vanilla gue favorit banget. Gue belum makasih nyoba, banget nih. Yang coklat. Duta Pisang makasih banget mantap buat nih. supportnya. Mantap. Ini kayaknya Duta Pisang harus masuk ke IBL nih. Iya nih, bisa masuk nih. Buat supportnya. Atau ke itu, liga yang kita buat itu, Tom. Liga yang di salah satu brand itu. Iya, boleh. Ya, Development League. Ini sumpah, recommended banget. Enak. Ngemil-ngemil. Cuma tadi gue nggak enak, cuy. Sama Toyib, sama itu.